Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis komparatif menggunakan UJT satu sampel atau one sample t-test. Nah, pengujian ini seringkali dipakai dalam penelitian pendidikan. Biasanya kita ingin membandingkan sekelompok data dengan suatu nilai tertentu. Misalkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan nilai KKM, apakah dia berada di bawah KKM atau signifikan di atas KKM, atau biasa juga dipakai dalam melihat peningkatan kemampuan siswa dengan menggunakan skor gain atau end gain. Nah, umumnya yang dipakai adalah skor end gain. Skor end gain sendiri diperoleh dari nilai post test dikurang pre-test dibagi skor maksimal dikurang skor pre-test. Nah, untuk langkah-langkah analisisnya, kita copy data end gain-nya. Misalkan ada sebanyak 32 responden, kita bawa ke space. Nah, kita ganti, kita tulis end gain KBKM. Sini kita bisa tulis end gain KBKM siswa. Udah. Untuk menggunakan UJT satu sampel UJT satu sampel atau one sample t-test, kita terlebih dahulu perlu menguji asumsi dari UJT tersebut, yaitu uji normalitas data. Kita klik analyze, descriptive, statistik, explore, kemudian masukkan datanya ke dependent list, pastikan but display tercentang, kemudian klik plot. Yang lain bisa diabaikan, utamakan normality plot with test harus tercentang, kemudian klik continue, klik OK. Outputnya seperti ini, kita lihat di tabel test of normality. Nah, kita lihat pada kolom Kolmogorov Smirnov, signifikansinya di atas 0,05, begitu juga dengan Shapiro-Wilk yang menjelaskan bahwa data telah berdistribusi normal, sehingga bisa kita lanjutkan ke analisis UJT. Nah, kita klik analyze, compare means, kemudian one sample t-test. Nah, datanya kita masukkan ke kolom test variable. Di sini ada test value. Nah, ini tadi test value adalah nilai yang dihipotesiskan. Biasanya ditentukan oleh peneliti atau mengacu pada nilai populasi. Dalam hal ini end gain kita tuliskan test value-nya itu 0, yang menjelaskan bahwa ketika end gain-nya 0, maka tidak terjadi peningkatan atau tidak ada perbedaan post dan pre-nya. Pada kotak dialog option, alfanya kita pakai 5% sehingga confidence intervalnya sebesar 95%. Kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita lihat pada tabel one sample statistik, one sample test. Di sini test value-nya sebesar 0, yang menjelaskan bahwa hipotesisnya
yang kita uji adalah apakah rata-ratanya. Hipotesis nolnya, rata-ratanya sama dengan 0 untuk uji dua pihak, rata-ratanya sama dengan 0. Alternatif, hipotesis alternatifnya rata-ratanya tidak sama dengan 0. Artinya ketika n gainnya sama dengan 0 berarti tidak terdapat peningkatan. Ketika n gainnya tidak sama dengan 0 berarti terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Nah, untuk melihat apakah terdapat peningkatan atau tidak, kita lihat di kolom significant withheld-nya. Nah, di sini terlihat bahwa signifikansinya sebesar 0,003 di bawah 0,05 alfanya. Artinya kita bisa menolak H0, artinya bahwa nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif atau rata-rata n-gain kemampuan berpikir kreatif siswa itu tidak sama dengan 0. Artinya bisa juga dikatakan untuk uji satu pihaknya terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Nah, itulah tadi langkah-langkah uji one sample t-test. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.